Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Fathul Majid, babu minasyirki al-isti'adatu bi ghairillahi ta'ala. Bab termasuk kesyirikan beristi'adah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Beristi'adzah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 218, dan yang dimaksud dengan bab ini adalah penjelasan bahwa perbuatan beristi'adzah dengan selain Allah termasuk dari kesyirikan. Perbuatan isti'adzah dengan selain Allah termasuk dari kesyirikan. Bahkan dia adalah perbuatan syirik akbar. Dia adalah perbuatan syirik akbar. Dan penulis kitab Tauhid, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil, yaitu surat Al-Jin ayat 6. Wa qaulullahi ta'ala
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran surat Al-Jin ayat 6. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid berkata, al-isti'adzatu al-iltija'u wal-i'tisam. Isti'adzah adalah berlindung dan bersandar. Walihada yusamma al-musta'adzu bihi mu'adzan wa malja'an. Oleh sebab itulah dinamakan zat yang dimintai isti'adzah sebagai mu'adzan atau malja'an. Itu namanya dalam bahasa Arab mu'adzan atau malja'an. Fal'a'idzu billah qad haraba mimma yu'zihi au yuhlikuhu. Maka seorang yang meminta perlindungan dengan Allah, sungguh ia telah lari dari apa yang menyakitinya atau membinasakannya, ila rabbihi wa malikihi, kepada Rabbnya dan rajanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada apa yang disebutkan penulis adalah bahwa orang yang beristi'adzah kepada Allah berarti dia lari kepada Allah untuk berlindung dari sesuatu yang menyakitinya atau sesuatu yang menyiksanya. Wa'tasama wastajara bihi, dan dia minta penjagaan dan minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waltaja'a ilaih, dan juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha tamthil, dan ini adalah permisalan. Wa illa fama yaqumu bil qalbi min al-iltija'i ila Allah wal i'tisamu bihi wal itrahu baina yaday Rabb wal iftiqaru ilaih wat tadhallulu lahu amrun la tuhitu bihi al-ibarah. Ini adalah contoh permisalan saja. Padahal apa saja yang hati seseorang bersandar kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, kemudian menyerahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa hina untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini semua adalah perkara yang tidak bisa diungkapkan. Artinya jenis-jenis minta perlindungan itu sangat banyak. Jenis-jenis minta perlindungan itu sangat banyak. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu yakum, wa qala Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Katsir berkata, al-isti'adzatu hiya al-iltija'u ila Allah. Isti'adzah adalah al-iltija', yaitu bersandar kepada Allah.
waliltisaqu bijanabihi min syarri kulli dhi syarr, dan menempel dengan sisi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala agar terlindung dari setiap keburukan. Wal iyadha yakunu lidaf'i syarr, dan yang dimaksud dengan minta perlindungan adalah untuk menolak keburukan. Wal liyadhu li talabil khair, sedangkan al-liyadh untuk minta kebaikan. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab al-iyadh, ini minta perlindungan dari keburukan, dan ada istilah al-liyadh, ini minta kebaikan, dan semuanya wajib diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa hiya minal ibadat allati amara Allah Ta'ala biha ibadah. Dan isti'adzah, minta perlindungan, adalah termasuk dari salah satu dari jenis-jenis ibadah. Salah satu dari jenis-jenis ibadah, ibadah yang begitu banyak diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ibadah isti'adzah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beristi'adzah hanya kepada Allah. Seperti perintah Allah di dalam surat Fussilat ayat 36. Kama qala ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Fussilat ayat 36. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu samiun alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beristi'adzah kepada Allah untuk hamba-hambanya. Ya, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa isti'adzah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amsalu dzalika fil Qur'ani katsir. Dan ayat-ayat yang semisal dengan hal itu di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak. Qaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Wa qul a'udzu birabbin nas. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memohon perlindungan dengan Rabb yang memiliki manusia. Fama kana ibadatan lillahi fasarfuhu li ghairillahi syirkun fil ibadah. Maka jika isti'adzah tersebut atau apapun yang merupakan ibadah kepada Allah, maka
memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik dalam ibadah. Memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik dalam ibadah. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairillah faqad ja'alahu syarikan lillahi fi ibadati. Maka siapa saja yang memalingkan sesuatu apapun dari ibadah-ibadah ini untuk selain Allah, maka sungguh ia telah menjadikannya sebagai sekutu untuk Allah di dalam beribadah kepadanya. Wa naza'ar rabba fi ilahiyatihi, dan berarti ia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam keberhakan Allah terhadap ibadah. Kama anna man shalla lillah wa shalla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah. Sebagaimana bahwa siapa yang bersolawat atau siapa yang sholat untuk Allah dan sholat untuk selain Allah, maka ini adalah sebagai dia beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang sholat, niatnya untuk Allah. Kemudian kalau ada orang sholat, niatnya untuk selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Karena sholat adalah jenis ibadah yang hanya Allah berhak untuk mendapatkannya. Wala farq, dan tidak ada perbedaan. Begitu juga isti'adzah, minta perlindungan. Maka minta perlindungan adalah ibadah, diberikan, dan yang berhak mendapatkan ibadah tersebut hanya Allah. Berarti hanya Allah yang berhak untuk dimintai perlindungan. Maka siapa yang minta perlindungan kepada Allah, tetapi dia juga minta perlindungan kepada selain Allah, maka berarti dia sudah melakukan kesyirikan, menjadikan sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu wa qaulullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kemudian penulis ingin menjelaskan surat Al-Jin ayat 6 yang kita baca tadi. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Ai kama kunna nara anna lana fadlan 'alal ins." Yang artinya kita menganggap bahwa kita memiliki kemuliaan di atas manusia. Li'annahum kanu ya'udzuna bina. Karena manusia-manusia meminta perlindungan kepada kita. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan minal barari wa ghairiha. Yaitu ketika manusia turun di sebuah lembah atau singgah di sebuah lembah saat perjalanan, atau sebuah tempat yang jarang penghuninya dari padang pasir dan selainnya. Maka pada saat itu sebagian manusia minta perlindungan kepada jin yang dianggap menghuni tempat tersebut. Kama kanat 'adatul Arab fi jahiliyatiha, sebagaimana kebiasaan orang Arab di dalam perkara jahiliyahnya, dalam masa jahiliyahnya. Ya'udzuna bi'azimi dzalikal makan minal jan. Yang artinya mereka meminta perlindungan dengan yang menghuni tempat tersebut dari bangsa jin, an yusibahum bisyai'in yasu'uhum, agar tidak menimpa mereka sesuatu yang memburukkan mereka. Kama kana ahaduhum
yadkhulu bilada a'daihi fi jiwari rajulin kabirin wa zimamihi wa khafaratihi. Sebagaimana salah seorang dari mereka masuk ke sebuah tempat musuh, ya, yang dikuasai oleh seorang pembesar, seorang yang menguasainya. Lamma ra'atil jinnu annal insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum zaduhum rahaqa, ay khawfan wa irhaban wa dhu'ran. Dan ketika bangsa jin melihat bahwasanya manusia meminta perlindungan dengan bangsa jin karena takut mereka dari bangsa jin, maka bertambahlah kepada mereka rasa takut dan rasa gemetar, rasa khawatir. Hatta yabqau ashadda minhum makhafatan wa aktsaru ta'awuzan bihim. Sampai bertambah kepada mereka rasa takut dan bertambah banyak mohon perlindungan kepada bangsa jin tersebut. Illa an qal, sampai Imam Ibnu Katsir berkata, qala Abu al-Aliyah wa Rabi' wa Zaid bin Aslam rahaqan ay khaufan. Abu al-Aliyah seorang tabi'i, dan Rabi' dan Zaid bin Aslam para tabi'i berkata, rahaqan artinya adalah khaufan, rasa takut. Rahaqan disebutkan dari dalam ayat, fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kepada mereka rahaqan. Artinya manusia yang minta perlindungan kepada jin bukan tambah merasa aman dan nyaman, akan tapi tambah merasa takut, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fazaduhum rahaqa ay ithman. Al-Aufi berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kepada mereka rahaqa. Rahaqa yaitu ithman, dosa. Bertambahlah kepada mereka dosa. Dengan minta perlindungan kepada jin, bertambah kepada manusia yang minta perlindungan tersebut dosa-dosa. Wa kadza qala Qatadah, demikianlah juga dikatakan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, bahwa yang minta bantuan kepada jin maka bertambah kepada mereka dosa. Jadi di situ ada dua tafsiran. Manusia minta bantuan kepada jin, minta perlindungan kepada jin, bertambah kepada mereka rasa takut. Ya. Yang kedua adalah bertambah kepada mereka bertambah kepada mereka dosa akibat perbuatan mereka tersebut karena telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna ar-rajula min al-Arab kana idza amsa biwadin qafrin atau qafarin wa khafa ala nafsihi qala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'a qaumihi yuridu kabiral jin, yang artinya adalah bahwa yang demikian itu biasanya orang Arab jika dia sudah sore di sebuah perjalanan lalu singgah di sebuah lembah, maka dia takut terhadap dirinya dan dia berdoa minta perlindungan. Aku meminta perlindungan dengan penunggu lembah ini. Penunggu lembah ini dari yang merupakan pemimpin dari orang-orang yang ada di sini. Maksudnya adalah pemimpin-pemimpin jin yang dimintai perlindungan saat singgah di sebuah tempat.
Wa qad ajma'al ulama ala annahu la yajuzu al-isti'adzatu bighairillah. Dan para ulama berijma', bersepakat bahwa tidak diperbolehkan mohon perlindungan dengan selain Allah. Waqala Mulla Ali Qari Al-Hanafi la yajuzu al-isti'adzatu bil jin. Imam Mulla Ali Qari yang bermadzhab Hanafi berkata, tidak diperbolehkan meminta perlindungan dengan bangsa jin. Faqad dzammallahu al-kafirina ala dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang kafir akan hal itu. Wa dzakara al-ayah, dan beliau menyebutkan ayat. Wa qala ta'ala wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Surat Al-An'am ayat 128. Sebentar, biar kita baca tafsirannya, artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semua. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, yaitu para syaitan, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang Engkau telah tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kalian. Neraka itulah tempat tinggal kalian, sedang kalian kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabb kalian maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat mencela orang-orang yang memohon perlindungan kepada bangsa jin. Kemudian Mulla Ali Al-Qari yang bermadzhab Hanafi berkata, fastimti'ul insi bil jinni fi qada'i hawaijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat. Maka yang dimaksud dengan bahwa manusia mendapatkan kelezatan dengan jin, maksudnya adalah manusia minta, berdoa kepada bangsa jin untuk hajatnya dikabulkan dan mengerjakan perintah-perintahnya, dan juga mengabarkan sesuatu dari perkara-perkara yang gaib. Nah, ini surat Al-An'am ayat 128. Ini ayat yang membicarakan tentang bahwa memang ada dari manusia yang memelihara jin. Memang ada dari manusia yang memelihara jin. Maka diharamkan dalam agama Islam hal tersebut. Dari ayat tadi kita ambil pelajaran bahwa makna ayat adalah Allah menjelaskan bahwa
mengabarkan tentang sebagian manusia meminta perlindungan kepada sebagian dari bangsa jin agar menyelamatkan dari yang ditakuti. Tetapi ternyata permintaan mereka, manusia tersebut, kepada bangsa jin menyebabkan mereka bertambah takut dan tidak mendapatkan keamanan. Menyebabkan mereka bertambah takut dan tidak mendapatkan keamanan. Kemudian yang kedua, hubungan dalil dengan bab. Ayat surat Al-Jin ayat 6. Apa hubungannya? Termasuk kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Surat Al-Jin ayat 6 menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu minta perlindungan kepada selain Allah. Karena minta perlindungan adalah ibadah, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Dan perbuatan ini, yaitu minta perlindungan kepada selain Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah, isti'adah. Ayat ini mengabarkan bahwa orang-orang tersebut mensyirikkan Allah dengan cara beristi'adah kepada bangsa jin. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan dalil pertama surat Al-Jin ayat 6. Kemudian dalil yang kedua dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an Khawlata binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Yang artinya, atau sebelum artinya, penulis kitab Fathul Majid berkata, qala al-musannif fihi anna kauna asy-syai' yahsulu bihi manfa'ah dunyawiyyah la yadullu ala annahu laysa min asy-syirk. Kata penulis bahwa di dalam ayat tadi terdapat pelajaran kalau seandainya ada orang mohon perlindungan kepada selain Allah, kemudian memang terjadi perlindungan kepada selain Allah, terjadi perlindungan, dia mendapatkan faedah dan manfaat dari minta perlindungan kepada selain Allah. Ini tidak menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan kesyirikan. Jadi kalau ada orang pakai jimat, lalu ternyata dia benar-benar sehat, dia benar-benar selamat, tidak pernah terkena mara bahaya, maka ini bukan menunjukkan bahwa itu bukan kesyirikan. Tetap itu adalah sebuah kesyirikan. Jadi bukan berarti ketika ada manfaat, terbukti memang ada manfaat, maka disebut ini bukan kesyirikan. Tidak, tetap kesyirikan karena memindahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah, penulis berkata mengomentari dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Hiya Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Yuqalu laha Ummu Syarik. Jadi nama lengkapnya adalah Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Kunyahnya Ummu Syarik. Wa yuqalu innaha hiyal wahibah. Dan dikatakan Khawlah lah yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW agar dinikahi. Wa kanat qablu tahta Utsman
ibni Mad'un. Dan sebelumnya Khawlah binti Hakim ini adalah istri dari Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abdul Barr wa kanat salihatan fadilatan. Imam Ibnu Abdul Barr berkata, Khawlah ini adalah seorang wanita yang salihah dan mulia. Qauluhu a'udzu bikalimatillahi tammat. Firman-Nya yang berbunyi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Penjelasannya, syara'allahu li ahli Islam an yasta'idzu bihi. Allah mensyariatkan untuk kaum muslimin agar meminta perlindungan kepadanya. Badalan amma yaf'aluhu ahlul jahiliyah minal isti'adzati bil jin. Sebagai gantian dari apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Fa syara'a Allahu lil muslimin an yasta'idzu bi asma'ihi wa sifatih. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kaum muslimin ya, agar minta perlindungan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, ini sebagai gantian atas minta perlindungan kepada bangsa jin. Ya. Qala al-Qurtubi, qila ma'nahu al-kamilat allati la yalhaquha nassun wala aibun. Yang artinya al-kamilat yang maha sempurna, yang kalimat-kalimat yang sempurna, maksudnya adalah yang tidak terkena kekurangan dan tidak terkena kerusakan. Kama yalhaqu kalamul bashar, sebagaimana yang terkena pada perkataan-perkataan manusia. Kan tadi doanya begitu, a'udzu bi kalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa maksud kalimat-kalimat Allah yang sempurna? Kalimat-kalimat Allah yang sempurna maksudnya adalah kalimat-kalimat Allah yang tidak terkena kekurangan, tidak terkena aib, sebagaimana ucapan-ucapan manusia. Wa qila ma'nahu asy-syafiyah al-kafiyah. Nah, ada pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna adalah kalimat-kalimat Allah yang penuh dengan penyembuhan dan kecukupan. Wa qila al-kalimat huna hiya al-Qur'an. Dan ada yang mengatakan bahwa kalimat-kalimat Allah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi di situ ada tiga pendapat. Yang jelas kita berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammi min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah dari keburukan yang tercipta. Fa inna Allah akhbara anhu bi annahu hudan wa shifa. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan obat penyembuh. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fussilat ayat 44. Wa hadzal amru ala jihatil irsyad ila ma yadfa'u bihi al-adza. Dan ini adalah perkara sebagai bentuk bimbingan agar dijauhkan dari keburukan. Jadi kalau ingin dijauhkan dari keburukan, tidak usah minta perlindungan kepada jin yang menguasai tempat tersebut atau yang menghuni lebih tepatnya tempat tersebut. Cukup dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baik. Kemudian penulis mengatakan walamma kana dzalika isti'adzatu bi sifatillahi ta'ala kana min babil mandubi ilaihi al-muraghabi fihi. Ketika isti'adzah, minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah, yaitu kalamullah, maka ini termasuk daripada anjuran
ya, untuk meminta perlindungan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fa haqqul musta'idzi billah aw bi asma'ihi wa sifatihi an yasduqallahu fil tijaihi ilaih. Dan atas inilah maka hak orang yang meminta perlindungan dengan Allah atau meminta perlindungan dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjaga orang yang minta perlindungan kepadanya. Wa yatawakkalu fi dzalika alaih, dan bersandar, bertawakal dalam minta perlindungan hanya kepada Allah. Wa yahduru dzalika fi qalbih, dan itu hadir di dalam hatinya. Famata fa'ala dzalik wasala ila muntaha talabihi wa maghfiratu dzambihi. Maka kapan dia melakukan tersebut, yaitu minta perlindungan kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, maka dia akan sampai kepada tujuan akhir yang dia inginkan, dan dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Baik. Qala Syekhul Islami rahimahullah. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, Syekhul Islam rahimahullah berkata, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berkata, waqad nassal al-a'immatu ka Ahmad ala annahu la yajuzu al-isti'adzatu bil makhluq. Dan Imam Ahmad rahimahullah telah menegaskan bahwa tidak diperbolehkan meminta perlindungan dengan makhluk. Wa hadza mimma istadallu bihi ala anna kalam Allah ghairu makhluk. Dan ini salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa firman Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Ya, karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qalu li'annahu thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ista'adza bi kalimatillah wa amara bidzalik. Mereka mengatakan karena telah tetap riwayat dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau meminta perlindungan dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dan beliau memerintahkan akan hal itu. Walihadza nahal ulama anit ta'awidz allati la ya'rifu ma'naha khasyata an yakuna fiha syirk. Oleh sebab inilah para ulama melarang untuk minta ta'awidz, perlindungan-perlindungan yang tidak diketahui maknanya. Ya, tidak diperbolehkan meminta perlindungan-perlindungan yang tidak diketahui maknanya, khawatir akan di dalamnya terdapat kesyirikan. Khawatir di dalamnya terdapat kesyirikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Ibnul Qayyim. Jadi perkataan Syekhul Islam tadi maksudnya adalah para ulama bersepakat tidak diperbolehkan meminta perlindungan dengan makhluk. Ya. Kemudian juga para ulama menjadikan dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk dengan hadis ini. Karena kalau seandainya Al-Qur'an adalah makhluk, maka tidak diperbolehkan untuk minta perlindungan dengan makhluk. Ya, ini para ikhwah. Kemudian juga dari perkataan Syekhul Islam bahwa tidak diperbolehkan untuk mengucap permintaan perlindungan yang tidak diketahui maknanya. Ya, karena khawatir di dalamnya terjadi kesyirikan. Wa qala Ibnul Qayyim, wa man dzabaha lisyaitan wa da'ahu wasta'adza bihi wa taqarraba ilaihi bima yuhib faqad 'abadahu wa illam yusamma dzalika ibadatan wa yusammihi istikhdaman.
Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang menyembelih untuk syaitan, berdoa kepada syaitan, meminta perlindungan dengan syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang dicintainya, maka sungguh ia telah beribadah kepada syaitan. Meskipun ia tidak menamai itu sebagai sebuah ibadah, dia menamai mungkin itu sebagai meminta khadam. Ya, ini yang khadam ini. Wasadaq huwa istikhdamun minasyaitani lahu. Dan dia berkata benar, itu adalah penggunaan syaitan untuk dirinya. Fa yasiru man khadama syaitan wa abidihi. Dan akhirnya orang tersebut termasuk orang yang beribadah kepada syaitan dan juga berbakti kepada syaitan. Wa bidzalika yakhdumuhu syaitan. Dan dengan itulah akhirnya syaitan berbakti juga kepadanya. Lakinna khidmatas syaitani lahu laysat khidmatan ibadah. Tetapi pengabdian syaitan untuk orang yang beribadah kepada syaitan bukan pengabdian sebuah ibadah. Fa inna syaitan la yakhda'u lahu wa la ya'buduhu kama yaf'alu huwa bihi. Sesungguhnya syaitan tidak tunduk untuk orang tersebut dan tidak mau beribadah. Tidak beribadah sebagaimana ia berbuat dengan syaitan tersebut. Jadi ketika manusia minta perlindungan kepada jin, berarti dia sedang beribadah kepada jin. Tetapi ketika jin melindungi manusia, maka ini bukan berarti jin sedang beribadah kepada manusia tersebut. Ya, ini bukan berarti jin sedang beribadah kepada manusia tersebut. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam hadis disebutkan min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang tercipta. Apa maksud daripada perkataan ini? Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang tercipta. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ay min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihil bashar. Yaitu maksudnya adalah dari setiap keburukan di dalam makhluk mana saja yang ada pada manusia, min hayawanin au ghairihi, baik itu keburukan dari hewan atau selain hewan, insiyan kana au jinniyan, baik itu yang keburukan dari manusia atau keburukan dari bangsa jin, au hammah au dabbah, atau baik dari keburukan burung hantu atau makhluk melata, au rihan au sa'iqah, atau keburukan angin kencang atau sa'iqah, yaitu halilintar, ayyan nau'in kana min anwa'il bala fid dunya wal akhirah, atau apa saja dari musibah-musibah yang ada di dunia dan juga ada di akhirat. Nah, ini maksudnya perkataan beliau ini adalah yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari setiap keburukan yang tercipta, setiap keburukan apapun yang dilakukan oleh makhluk. Baik itu makhluk hewan, makhluk bangsa jin, bangsa manusia, atau burung hantu, atau binatang melata, atau angin kencang, ataupun halilintar, kilatan halilintar. Maka aku berlindung dari keburukan-keburukan itu. Nah, itu maksudnya. Wa ma ha huna mausulah wa laysa al-muradu biha al-umum al-itlaqi. Dan ma ha huna, ma yang ada di sini, wa ma min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang tercipta.
Wa laysal muradu bihal umumul itlaqi. Dan ini bukan berarti keumuman secara mutlak. Balil muradu at-taqyid al-wasfi. Akan tetapi yang dimaksud adalah at-taqyid al-wasfi. Pembatasan sifat. Wal makna min syarri kulli makhluqin fihi syarr. Dan yang dimaksud adalah yaitu ku minta perlindungan dengan kalimat-kalimat engkau yang sempurna dari keburukan setiap makhluk yang di dalamnya ada keburukan. La min syarri kulli ma khalaqahu Allah. Bukan berarti minta perlindungan dari keburukan setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan. Keburukan dari setiap makhluk yang di dalamnya ada keburukan. Fa innal jannata wal malaikata wal anbiya laisa fihim syarr. Karena yang namanya surga, malaikat dan juga para nabi, mereka tidak ada keburukan di dalamnya. Wasyarru yuqalu ala syai'ain. Dan yang namanya keburukan itu dikatakan terhadap dua hal. Alal alam wa ala ma yufdi ilaih. Yaitu atas rasa sakit dan atas apa saja yang menghantarkan kepada rasa sakit tersebut. Nah, intinya dari tadi beliau membicarakan min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat engkau yang sempurna dari apa saja keburukan yang tercipta. Maksudnya keburukan-keburukan makhluk yang di dalamnya terdapat keburukan. Nah, kita minta perlindungan dari hal tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai ia pergi dari tempat tersebut. Qala al-Qurtubi, "Hadza khabarun sahihun wa qaulun shadiq." Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ini adalah kabar yang benar dan ucapan yang jujur. Alimna sidqahu dalilan wa tajrubatan. Kita mengetahui kejujurannya berdasarkan dalil dan juga percobaan. Artinya doa ini kalau diucapkan ketika singgah di sebuah tempat, maka ini benar-benar sudah teruji coba menjaga keburukan. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabara alimtu alaihi amiltu alaihi. Sesungguhnya semenjak aku mendengar kabar ini aku mengerjakannya. Falam yadurrani syai'un ila an taraktuhu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakanku sampai aku meninggalkannya. Faladagatni aqrabun bil mahdabah. Maka ada seekor kalajengking yang menyengatku di al-mahdabah pada waktu malam hari. Fatafakkartu fi nafsi. Lalu aku berpikir kenapa ini disengat jengking, kalajengking. Fa idza bi qad nasitu an ata'awwadha bitilkal kalimat. Ternyata aku lupa untuk minta perlindungan dengan mengucapkan doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Naam, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk dari kesyirikan minta perlindungan kepada selain Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan di kesempatan kali ini bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhahullah Ta'ala. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami sangat berharap untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, berkaitan dengan
ritual-ritual yang dikerjakan oleh masyarakat di sekitar kita, dan kita tidak bisa untuk menyampaikan pelarangan atau mencegah perbuatan itu terjadi, dan kita ada di dalam sebuah masyarakat dan keluarga yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, apa saja yang terbaik yang mesti saya kerjakan untuk bisa minimal untuk mengingkari perbuatan tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idza mislum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an." Dan sungguh telah turun kepada kalian dalam Al-Qur'an atau dalam kitab Taurat bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Ya. Janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Maka apabila ada di dalam sebuah kelompok, rumah, perkumpulan terjadi kesyirikan, maka kita harus keluar dari tempat tersebut dan tidak ikut duduk di tempat tersebut. Kalau seandainya memang di tempat tersebut dilakukan kesyirikan. Kalau tidak, maka kita dikhawatirkan masuk seperti mereka. Ya, seperti mereka. Jika di dalam perkumpulan ada minta perlindungan kepada jin, kemudian kita tidak keluar, kita tidak berpisah, maka dikhawatirkan kita seperti mereka. Apakah cukup kita duduk bersama kemudian kita mengingkari dalam hati? Maka jawabannya, jika keluar tidak membahayakan, maka keluarlah. Ya, jika keluar tidak membahayakan nyawa, maka keluarlah. Ya, itu adalah pilihan wajib. Ya, kecuali kalau seandainya membahayakan nyawa, maka pada saat itu dia mengingkarinya dalam hati dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz. Ustadz izin bertanya, mohon penjelasan batasan dalam meminta pertolongan terhadap manusia agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kadang ketika kita sangat butuh sekali dan rasanya dengan doa belum terwujudkan, padahal ini kebutuhan mendadak, kita kadang memohon-mohon pada manusia untuk mendapatkan pertolongan tersebut. Silakan. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Memohon pertolongan kepada manusia yang masih hidup dan ada dan sanggup untuk menolong tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Nabi Muhammad SAW minta tolong kepada manusia dalam perkara yang disanggupi oleh manusia yang masih hidup dan sanggup untuk mengerjakannya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ada seorang yang sudah 20 tahun yang lalu pernah melakukan ritual mandi kembang dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh. Tapi orang tersebut sekarang menyesal dan bertobat. Itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah atau tidak, Ustaz? Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Harus dipahami baik-baik oleh kaum muslimin bahwa kesyirikan kata kuncinya adalah persamaan. Jika terjadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka itu adalah perbuatan kesyirikan. Nah, sekarang ada orang mandi kembang untuk agar bisa dapat jodoh. Maka di dalam praktek mandi kembang ini, jika dia tidak
beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak melakukan kesyirikan. Kalau hanya sekedar mandi kembang sebagai ritual, tidak beribadah kepada selain Allah, bukan karena perintah jin dia melakukannya, bukan karena ingin mengabdi kepada jin dia melakukannya, maka ini tidak termasuk kesyirikan. Tetapi perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan bid'ah. Ya. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau sanggup untuk mengerjakannya semasa beliau hidup. Dan sampai akhir hayat beliau tidak kerjakan, yang menunjukkan perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang dengan tujuan dan sebab yang tertentu, maka berarti ini adalah termasuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Ini Bapak Zulianto di Kepri. Silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz mau bertanya, kalau kita menyaksikan tontonan televisi yang ada mengandung unsur kesyirikan itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Baik, terima kasih. Ditunggu jawabannya Bapak. Tontonan ya, film-film apa itu, Ya, cerita baik. sinetron apa itu. Baik Bapak. Nah, gitu aja Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Adapun seorang muslim menonton tontonan di televisi atau di media sosial hal-hal yang berbau kesyirikan, maka dilihat apa maksud dia menonton. Kalau maksud dia menonton adalah untuk mengetahui sehingga dia mempelajari dan kemudian untuk membantah kalau seandainya memang ada kesyirikan di dalamnya, maka ini diperbolehkan untuk mengetahui sehingga dia mempelajari, dan kalau seandainya ada kesyirikan di dalamnya dia bisa menyanggahnya, maka ini tidak mengapa. Karena ini termasuk daripada belajar keburukan untuk menjauhi. Adapun yang kedua, kalau dia menonton perbuatan-perbuatan tersebut hanya sekedar iseng mubah, tidak ada apa-apa, hanya sekedar ingin tahu, maka ini lebih baik dijauhi. Karena seorang muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Kemudian kalau seandainya dia melihat untuk menikmati, untuk mempercayai, kalau seandainya itu berkaitan dengan ramalan, maka ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala kahinan aw arrafan fasallahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya kepada tukang ramal tersebut, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam riwayat yang lain, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, baik yang meramal yang akan datang atau meramal yang sudah lalu dia bertanya kepada orang tersebut dan percaya, maka tidak diterima, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib
siapapun di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau seandainya menghadiri hal-hal yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada Rabu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.